Teori kebenaran korespondensi. Keadaan dianggap benar apabila ada kesesuaian pendapat dan fakta apa adanya. Misalnya, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan tersebut dianggap benar apabila Semarang memang ibu kota Provinsi Jawa. Teori kebenaran performatif. Suatu pernyataan dianggap benar apabila jika ia menciptakan suatu realitas. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer. Pernyataan tersebut dianggap benar karena telah menciptakan suatu realitas yang baru. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Misalnya, semua manusia membutuhkan air. Ahmad adalah seorang manusia, jadi Ahmad membutuhkan air. Pada kesimpulannya, kebenaran bisa dipelajari dengan cara mencari data yang aktual yang didasarkan pada sumbernya. Karakteristik ilmu yaitu: 1. Bersifat akumulatif. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, bersifat umum. Akumulatif ilmu adalah milik bersama, hasil daripada ilmu yang telah lalu dapat dipergunakan untuk penyelidikan atau dasar teori bagi penemuan ilmu yang baru. Yang kedua, kebenaran suatu ilmu tidak selamanya mutlak. Hal ini terjadi karena yang menemukannya adalah manusia. Kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam penggunaan metode tersebut. Contoh, pendekatan dalam pembelajaran muncul sebagai nama, misalnya pembelajaran partisipatif, contextual learning, dan cooperative learning. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus bersifat objektif. Maksudnya adalah semua pernyataan yang dikemukakan harus bersifat jujur, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, mengandung data dan informasi yang akurat, bebas dari prasangka, tidak menimbulkan kesenjangan, dan tidak berhubungan dengan kepentingan pribadi orang per orang. Yang keempat, hasil dari ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Ilmu tidak hanya dapat dipergunakan untuk wilayah tertentu, tetapi ilmu dapat dimanfaatkan secara makro tanpa dibatasi oleh ruang. Contoh, penggunaan model pembelajaran partisipatif ataupun pembelajaran kooperatif tidak hanya digunakan oleh seorang guru dalam mata pelajaran tertentu, tetapi dapat juga digunakan oleh guru lainnya dalam mata pelajaran yang berbeda. Kebenaran dalam studi ilmiah dapat dipandang beragam, yaitu 1. Kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Kebenaran ini bersifat subjektif, relatif, absolut, intrasubjektif, dan kebenaran yang bersifat dogmatif atau absolut. 2. Kebenaran yang dikaitkan dengan sifat-sifat atau karakteristik dari berbagai cara, atau dengan cara penginderaan atau ratio, intuisi, atau dengan keyakinan. Kebenaran ini harus dibuktikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi, yaitu apabila seseorang membangunnya melalui indera, maka ia membuktikan kebenaran itu harus melalui indera pula, tidak bisa dengan yang lainnya. 3. Kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan. Artinya, nilai kebenaran itu amat tergantung pada subjek atau objek yang memiliki pengetahuan itu. Maka, filsafat ilmu sebagai refleksi filsafat yang tidak pernah berhenti mencari dan menemukan kebenaran ilmu sangat penting dijadikan sebagai landasan untuk memperoleh kebenaran dalam ilmu.